lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi Bansos Nasional. Uji coba pendaftaran telah dimulai di 2 desa kelurahan, yakni Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Proses pendaftaran melalui smartphone untuk 1 orang sangat singkat, tak sampai 5 menit langsung selesai. Untuk warga yang tidak punya handphone atau tidak familiar dengan teknologi, bisa mendaftarkan diri dengan bantuan operator desa atau kelurahan. Agen perlindungan sosial juga telah terjun membantu warga yang telah memiliki telepon genggam untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima program. Bupati Ipuk Festiandani datang langsung meninjau proses uji coba di Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah. Pemkab Banyuwangi juga akan terus mengedukasi masyarakat terkait pendaftaran digitalisasi Bansos, sehingga masyarakat paham mereka yang nantinya terpilih sebagai penerima Bansos merupakan hasil dari verifikasi pemerintah pusat dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadir dalam uji coba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil Kemendagri Teguh Setiabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BBS Anteng Hartono, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dan Dewan Ekonomi Nasional Tubagus Nugraha. Juga hadir Kepala Pusat dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yesi Arnas Ferrari, Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN-RB Adi Nugroho. Kepala Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto berharap agar masyarakat yang membutuhkan bansos bisa segera mendaftar. Baik warga yang memang membutuhkan bansos, baik mereka yang sudah pernah mendapat bansos atau yang belum pernah mendapatkan bansos. Ya, saya rasa bukan masalah bagaimana sekedar pendataan dan bansosnya ya, tapi ini juga bagian dari transparansi bagi pemerintah daerah. Anggaran yang tidak tepat sasaran ini bisa dialihkan oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang lain.
dan kami juga pastinya punya tanggung jawab mengedukasi masyarakat mana yang berhak dan mana yang tidak berhak, sehingga masyarakat juga nanti tahu. Jadi pemerintah daerah Banyuwangi khususnya merasa bersyukur ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi, tentunya menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan transparan. Langkah yang paling penting adalah sebenarnya komitmen, kolaborasi bersama, karena ini bukan hanya program dari Kementerian Sosial saja atau dari pemerintah daerah saja, tapi juga banyak kementerian dan juga banyak sektor yang dilibatkan. Kalau di pemerintah daerah pasti kami juga tidak melibatkan teman-teman di dinas, tapi juga kepala desa, camat, lalu juga tokoh masyarakat, teman-teman PKH, teman-teman TKSK, bahkan juga kami libatkan ibu-ibu dasawisma. Dan ini juga para tokoh agama juga punya fungsi yang strategis, di mana kadang-kadang beberapa masyarakat lebih mengikuti tokoh-tokoh agama gitu dibandingkan dengan tokoh-tokoh masyarakatnya. Jadi saya rasa ini butuh kekuatan kolaboratif agar suksesnya program ini. Himbauan Bu terhadap. Berarti optimis ya Bu? Saya kira optimis dengan masyarakat yang sangat terbuka dan sangat antusias. Menurut saya ini optimis bisa berjalan. Tinggal mungkin kelanjutan dari program ini yang harus dipertahankan. Ya, prosesnya seperti apa, lalu juga tanggung jawabannya seperti apa, ini harus benar-benar didetailkan oleh stakeholder terkait. Andoko Kusumo, CTV. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ngoburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Olong. Tuku ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ini kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-ciri iki disiring bianyol piye ana? Ciri-cirine iki ndi? Ana materi iki terang to, Pak. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru.
dikinani biru. Iya. Kang koyok matrai. Oh kan matre iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Warna-warnane wangel. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Kono bisa dipenjara. Kono di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Momentum Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Clean Up Day, Pemkab Banyuwangi bersama ratusan warga melakukan gerakan aksi bersih-bersih lingkungan di Pantai Seranit, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi pada Jumat pagi. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani tampak ikut membaur bersama relawan membersihkan sampah di sepanjang garis pantai kawasan tersebut. Gerakan ini merupakan aksi gotong royong diikuti jajaran TNI Polri, nelayan, pelajar, organisasi perangkat daerah, hingga belasan relawan lingkungan, diantaranya dari MV Trust, Yayasan Rijik Pradana Wetan, Eko Enzim Nusantara, Osoji Club, termasuk Sungai Watch, organisasi yang berfokus pada pelestarian lingkungan, khususnya ekosistem sungai. Para peserta tampak bersemangat menyisir setiap sudut pantai, membersihkan sampah-sampah yang tercecer. Mereka juga membawa kantong plastik besar untuk menampung sampah yang dipungut lalu dikumpulkan jadi satu. Gerakan bersih pantai ini bukan sekedar seremonial saja, namun harus berkelanjutan dan menjadi budaya bagi kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Ipuk menyebut Pantai Seranit merupakan area destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi wisatawan. Dengan menjaga kebersihan pantai bisa membuat para wisatawan nyaman dan betah berlama-lama, sehingga otomatis ekonomi warga sekitar ikut terangkat. Melalui gerakan ini, berharap masyarakat semakin sadar menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Banyuwangi Dwi Handayani, gerakan bersih lingkungan ini sudah dimulai sejak 15 September dan akan terus berlanjut hingga 15 Oktober. Sementara aksi ini dilakukan serentak di Banyuwangi. Khusus aksi bersih-bersih di Pantai Seranit, mereka menghasilkan 327 kg sampah yang didominasi sampah organik yakni plastik. Sampah-sampah tersebut akan diangkut ke tempat pengelolaan sampah di TPS 3R Balak, Kecamatan Songgon untuk didaur ulang.
Prasetyo Ibnu Toat, perwakilan Banyuwangi Hijau yang menjadi inisiator gerakan ini, mengatakan jika ada sekitar 15 hingga 20 relawan yang dilibatkan selama kurang lebih 10 pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya menargetkan Banyuwangi bisa bersih dari sampah. Untuk mencapai target tersebut, keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan, bukan hanya relawan persampahan, karena setiap orang menghasilkan sampah, maka setiap orang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kami juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, kegiatan hari ini bukan hanya sekedar seremonial hari ini saja dilaksanakan, tapi ini harus menjadi budaya bagi kita semuanya, membuang sampah di tempatnya, mengolah sampah, lalu juga bagaimana ekonomi sirkular mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini menjadi pola dalam kebijakan persampahan di Kabupaten Banyuwangi. Kami juga mendapatkan informasi teman-teman dari TNI Polri juga sudah melaksanakan inovasi-inovasi di tempatnya masing-masing. Pak Kapolresta ini membuat kebijakan kepada seluruh anggotanya untuk membuang sampah, menyumbang sampah ya di sampah gitu ya Pak Kapolresta. Nah ini mungkin hal positif yang bisa kita tiru nanti juga di ASN Banyuwangi. Mudah-mudahan inovasi berbasis lingkungan ini semakin banyak dilaksanakan oleh tidak hanya oleh pemerintah daerah, tapi juga oleh Provinda, tapi juga Forkopimda, tetapi juga oleh komunitas-komunitas di Kabupaten Banyuwangi dan tentu saja oleh masyarakat Banyuwangi sebagai penghasil sampah yang ada di wilayah ini. Mari kita jadikan kegiatan hari ini momentum untuk berubah, untuk merubah perilaku kita, merubah mindset kita bahwa sampah itu bukan barang yang tidak punya nilai, tetapi bahkan sampah punya nilai besar dengan ekonomi sirkular yang sedang kita galakkan di Kabupaten Banyuwangi. Selamat Hari World Clean Day, selamat Hari World Clean Up Day tahun 2020. Andoko Kusumo, CTV. Banjir lahar Gunung Semeru meluap hingga ke bahu jalan penghubung antar Kecamatan Pasirian, Tempulsari di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang pada Jumat dini hari. Akibat tingginya banjir tersebut, jalan terkikis sepanjang 5 meter. Sementara itu, agar tidak membahayakan pengguna jalan, warga setempat mengambil langkah cepat dengan bergotong royong, menutup bahu jalan yang terkikis dengan menggunakan pasir dan batu. Selain itu, banjir lahar Gunung Semeru juga mengakibatkan tanggul Sungai Regoyo di desa setempat terkikis sepanjang 30 meter. Hujannya ini deras. Hujannya deras. Tadi malam ini hujannya deras. Air ini dari Semeru campur air hujan. Lokal ya? Iya. Terus kalau sampai merusak ini? Sampai besarnya air ini. Menuju yang sebelah mana ini, sebelah selatan. Jadi arahnya air ini malirnya sebelah selatan dari ujung baratan, dari Semeru. Dampaknya apa ini Pak? Jalannya rusak atau gimana? Ya kendalanya ya rusak ini Pak. Kendalanya rusak. Ada berapa meter jalannya rusak ini Pak? Mungkin jalan 5 meteran Pak. Jalan yang ini 5 meteran. 5 meteran ya? Terus tanggul itu, ya hujan kemarin itu, yang sebelah timur itu. Juga rusak ya? Ya rusak. Ada berapa meter tanggul yang rusak itu? Mungkinan ada 30 meteran. Itu geronjongnya sudah hanyut. Geronjong. Ini jalan akses kemana ini Pak? Ini ke wisata Dampar ya? Dampar sama Telepo, terus jurusan Tempulsari Pak, Kecamatan Tempulsari. Antar kecamatan ini berarti? Iya, antar kecamatan. Pasirian antara Tempulsari, ya Kabupaten Lumajang Pak. Terkikisnya jalan antar kecamatan tersebut mengganggu para pengguna jalan karena bisa membahayakan keselamatan, terutama saat melintas di malam hari. Pak, dengan adanya terkikis jalannya untuk aktif warga terganggu nggak? Terganggu Pak. Apalagi kalau malam, kalau airnya besar, kan penerangan kurang. Jadi ya sangat terganggu. Khawatir.
Jika banjir biasanya sampai meluap nggak? Jika banjir meluap nggak ini? Kadang meluap kalau air hujan terus dari atas meluap. Tadi malam kadang meluap besar. Apa harapan warga, Pak? Harapannya ya segera diperbaiki lah. Apalagi tanggul yang di sana itu sudah tua. Bahaya sekali untuk dusun Genang Betung. Banjir lahar ini terjadi pasca puncak Gunung Semeru dan daerah di bawahnya diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Yogi Nugroho, CTV. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ngoburi. Tenang. Itu rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Olong. Tuku ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ganggang. Iya. Nang kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Ya yo. Ciri-ciri iki disiring bianyol biana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye jelasno Kang, ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh, kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wangel. Kadung iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.
Dukung digitalisasi YBMPLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBMPLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakau Banyuwangi, salah satu lembaga yang memberikan solusi untuk para pemuda-pemudi dalam dunia kerja yang makin kompetitif dalam persaingan kerja yang semakin ketat. LPK Nusantara Gakau ikut serta berpartisipasi aktif membantu program pemerintah dalam mengatasi problema kerja ketenagakerjaan, khususnya yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, khususnya yang ingin magang dan kerja di Jepang. Peserta akan dibimbing oleh para pelatih, guru yang kompeten di bidangnya, sudah berpengalaman di bidang kerja khususnya di Jepang, sehingga siswa akan lebih siap mendapatkan materi pembelajaran dan praktek sebelum berangkat ke Jepang. LPK Nusantara Gakau berada di Jalan Lestari Kebonsari Krajan, Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur ini menerapkan kedisiplinan layaknya karakter negara Jepang yang menjadi tujuan para siswanya. Tentu tidak mudah untuk menyesuaikan dengan iklim kerja setempat. Harus beradaptasi secara disiplin dan dituntut bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya dan etos kerja negara setempat. LPK Nusantara Gakau, lembaga pelatihan kerja terbaik yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak 2009, selalu mempersiapkan siswa sebaik-baiknya dalam membentuk karakter, ketahanan mental, membekali keimanan, kedisiplinan, serta memberikan pembekalan skill yang berbasis kompetensi, sehingga menjadikan SDM yang berkualitas serta memiliki etos kerja yang baik. Konnichiwa Mina, saya memilih LPK Nusantara Gakau karena telah terdaftar resmi Kemenaker RI dan telah memiliki izin OSS. Selain itu juga, LPK Nusantara Gakau telah terbukti memberangkatkan ribuan peserta ke Jepang. Untuk pembelajaran di LPK Nusantara Gakau tidak hanya sekedar belajar bahasa, akan tetapi kita diajarkan tentang kedisiplinan, attitude, etos kerja, dan budaya. Selain itu juga, kita diajarkan tentang keagamaan. Untuk kesan-kesan instruktur atau pengajar di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi sangat memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dan itu sangat bagus untuk modal bekerja di Jepang, karena Jepang terkenal dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Ayo adik-adik dan teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang bisa mendaftarkan diri dan bergabung bersama kami di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Karena LPK Nusantara Gakau Banyuwangi memiliki banyak program pembelajaran dan infrastruktur yang sangat memadai. LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. LPK Nusantara Gakau siap menerima siswa yang akan dipersiapkan dan dibekali skill, attitude, dan kedisiplinan tinggi sebelum memberangkatkannya ke Jepang. Tunggu apa lagi? Mari jadilah bagian dari kami bersama LPK Nusantara Gakau. Solusi kerja, pilihan kerja dalam tuntutan zaman di masa modern untuk hidup lebih baik sekarang hingga di masa mendatang. Program pemagangan ke Jepang merupakan program resmi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan lewat program pemagangan ke Jepang, kita bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Dan lembaga kami dari semenjak tahun 2009 sampai tahun 2025 sudah hampir 1.000 alumni kita yang berhasil berangkat ke Jepang lewat program pemagangan. Harapan kami sebagai pimpinan lembaga LPK Nusantara Gakau Banyuwangi bagi adik-adik yang
sudah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas, baik itu madrasah aliyah, SMA, atau SMK, bahkan paket C, yang ingin mengikuti program pemagangan ke Jepang, bisa bergabung bersama kami LPK Nusantara Gakko Banyuwangi. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi. Inilah video amatir warga saat berbondong-bondong memasang stiker rumah dijual di perumahan Grand Permata Indah di Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember. Tak hanya memasang stiker, warga juga mendatangi kantor pengembang PT Wedatama Tiga Putra untuk meminta pertanggungjawaban atas fasilitas yang dijanjikan saat memasarkan rumah. Sayangnya kantor tersebut tampak sepi, tak berpenghuni, sehingga warga melanjutkan bentuk protes dengan memasang sebuah banner besar bertuliskan perumahan bermasalah di pintu masuk kawasan perumahan. Sekitar 30 unit rumah kini dipasangi tulisan dijual. Sebagian besar penghuninya telah menempati kawasan ini selama lebih dari 6 tahun. Permasalahan utama terletak pada akses jalan masuk yang tak sesuai standar, hanya selebar 3 meter. Selain itu, ketiadaan fasilitas pemakaman umum, ruang terbuka hijau, dan sistem drainase yang buruk menambah deretan keluhan warga. Karena kebanyakan warga berusaha untuk pengen hidup nyaman ya. Jadi ketika kami dulu memilih di perumahan ini sebenarnya pengen kenyamanan, tapi ternyata masalah yang ada itu berlarut-larut, tidak segera diselesaikan oleh pengembang, tidak sesuai dengan tuntutan yang dimaksud oleh warga. Jadi warga bermaksud untuk menjual rumahnya itu karena mereka merasa di sini kurang nyaman lagi. Jadi warga pengen rumah ini dijual. Kami sudah beberapa kali berusaha memediasi internal dengan PT, kemudian kita masih meminta berbantuan dari pemerintah desa atau kelurahan, kemudian sampai terakhir kita RDP dengan Dewan. Itu sudah kita lakukan untuk rapat dengan pendapat dengan PT juga, tapi beberapa kali juga PT tidak hadir terkait dengan undangan dari pihak pemerintah desa atau dari DPRD. Jadi dan hasilnya pun belum sesuai dengan apa yang dituntut oleh masyarakat.
Sementara itu, kantor pengembang PT Wreda Tama 3 Putra tampak sepi, tak berpenghuni. Upaya konfirmasi kepada Direktur Utama, Titin, melalui sambungan telepon juga tidak membuahkan hasil. Warga berharap pemerintah daerah turun tangan agar masalah ini segera ditangani dan tidak terus merugikan konsumen yang sudah bertahun-tahun tinggal di lingkungan yang tak layak. Lutfi Kurrahman, CTV. Sebagian terakhir, anggota Satreskoba Polres Probolinggo Kota mengungkap jaringan pengedar sabu-sabu yang selama ini semakin meningkat. Dalam operasi tumpas narkoba bersama Ditnarkoba Polda Jawa Timur, Satreskoba Polres Tebet berhasil menangkap 10 tersangka pengedar sabu-sabu. Dari 10 tersangka, 8 tersangka diantaranya jaringan narkoba dengan bandar besar berada di Bangkalan, Madura. Dan berikut data para tersangka diantaranya. Sedangkan 2 tersangka lain di luar komplotan ini diantaranya JS, warga Tisnonegaran, Kota Probolinggo, dan AA, warga Kademangan, Kota Probolinggo. Menurut Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumsari, komplotan ini dibekuk satu persatu hingga akhirnya ada 8 tersangka. Mereka menjual seperti secara berjaringan dengan model penjualan menggunakan sistem ranjau di mana pengedar menaruh sabu di tempat yang telah disepakati. Kita amankan 10 tersangka dengan barang bukti yang dikuasai oleh para tersangka ini masing-masing. Untuk tersangka-tersangka yang kita amankan yaitu saudara FZ dengan barang bukti sejumlah 31,2 gram sabu. 10 tersangka ini, 8 diantaranya adalah satu jaringan, di mana nanti bagiannya akan kita rilis, di mana yang diamankan awalnya saudara RH, kemudian kita coba kembangkan, kita temukan sumber barang itu dari saudara MZZ, dan kemudian saudara FZ yang kita amankan. Total barang bukti sabu yang diamankan 39 gram lebih sabu, uang 3,1 juta hasil transaksi, 6 timbangan, dan 11 ponsel. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Farid Falevi, CTV. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN.
berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf kalian yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Selamat datang di SMK Al-Azhar Sempu. Kami tahu memilih sekolah itu penting sekali, baik untuk Bapak dan Ibu, orang tua maupun untuk kamu semua, para calon siswa. Di sini, di SMK Al-Azhar Sempu, kami tidak cuma mengajar, tapi juga membentuk karakter dan masa depan yang cerah.
Tahukah kalian, sekolah kami ini spesial karena berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Azhar Tugung. Pondok pesantren ini adalah yang paling tua di Banyuwangi. Jadi, dasar agama dan akhlaknya sudah terjamin kuat di sini. Di SMK Al-Azhar Sempu, kami punya 5 jurusan keren yang bisa kamu pilih sesuai minat dan bakatmu. Akuntansi, kalau kamu suka angka dan hitung-hitungan, jurusan ini pas banget. Kamu akan belajar mengatur keuangan, jadi nanti bisa kerja di bank, kantor, atau bahkan buka usaha sendiri. Teknik kendaraan ringan, buat yang suka bongkar pasang mesin mobil atau motor, di sini tempatnya. Kamu akan jadi ahli otomotif yang dicari banyak bengkel atau dealer. Rekayasa perangkat lunak atau RPL. Ini jurusan untuk kamu yang suka ngoprek komputer dan bikin aplikasi. Nanti kamu bisa jadi pembuat game, aplikasi HP, atau programmer handal. Teknik komputer dan jaringan TKJ. Suka internet dan jaringan komputer? Di TKJ, kamu akan belajar cara pasang dan memperbaiki jaringan. Jadi, jago urusan komputer dan koneksi internet. Desain dan produksi busana. Kalau kamu suka mendesain baju atau menjahit, jurusan ini cocok sekali. Kamu akan belajar jadi desainer busana atau penjahit profesional. Hebatnya lagi, SMK Al-Azhar Sempu ini adalah salah satu SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK dari pemerintah. Artinya, sekolah kami punya program dan fasilitas terbaik untuk mencetak lulusan yang siap langsung kerja atau kuliah. Selain jurusan yang kece, kami juga punya program unggulan yang bikin sekolah ini makin istimewa. Kelas industri. Kamu akan belajar langsung dari ahli di perusahaan-perusahaan besar. Jadi, tahu persis bagaimana dunia kerja itu. Kelas tahfiz, buat yang ingin menghafal Al-Quran, ada kelas khusus ini. Kamu bisa pintar ilmu umum dan juga agama. Ada kesempatan magang di Jepang loh. Kamu bisa merasakan langsung kerja di luar negeri dan menambah pengalaman berharga. Beasiswa S1 ke Cina. Kalau kamu berprestasi, ada peluang besar dapat beasiswa untuk kuliah S1 di Cina. Keren kan? Ekstrakurikuler seru untuk mengembangkan diri. Di SMK Al-Azhar Sempu, belajar itu tidak cuma di kelas. Kami punya banyak kegiatan ekstrakurikuler yang seru untuk mengembangkan bakat dan skill kamu. Untuk mengembangkan diri atau life skill, ada pramuka. Ini wajib diikuti, biar kamu jadi lebih mandiri dan punya jiwa pemimpin. Multimedia, belajar bikin video, desain grafis, dan hal-hal kreatif lainnya. Tata rias, belajar merias dan jadi ahli kecantikan. English Club, biar kamu makin pede ngomong bahasa Inggris. Kalau kamu suka olahraga, banyak pilihannya. Ada voli, futsal, sepak bola, bulu tangkis, bela diri, e-sport buat kamu yang jago game. Dan untuk yang suka seni, kami punya tari, musik, hadrah, marching band, ada juga organisasi siswa seperti OSIS, DA atau Dewan Ambalan Pramuka, Palang Merah Remaja, dan IPNU. IPNU untuk melatih kamu berorganisasi dan jadi pemimpin masa depan. Visi dan misi, tujuan kami,
Sekolah kami punya tujuan yang jelas, yaitu menjadikan lulusan yang berakhlak mulia, pintar, kreatif, dan bisa bergaul di dunia yang beragam. Cara kami mencapai tujuan itu, mencetak lulusan yang berakhlak baik, toleransi, beriman, dan bertakwa. Mencetak lulusan yang cerdas, mampu bersaing dan mandiri, meningkatkan kualitas belajar mengajar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tetap menjunjung tinggi budaya dan etika bangsa. Membangun hubungan baik dengan dunia usaha dan industri, agar lulusan mudah dapat kerja. Menumbuhkan jiwa wirausaha atau ingin jadi pengusaha pada siswa, mengembangkan keterampilan hidup atau life skill lewat ekstrakurikuler biar siswa bisa berwirausaha sesuai jurusannya, membentuk sikap santun dan budi pekerti luhur berdasarkan iman dan takwa, serta menghargai perbedaan budaya di masyarakat internasional. Jadi di SMK Al-Azhar Sempu, kami siap membimbing putra-putri Bapak, Ibu, dan kamu semua untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik, punya keahlian, dan siap menghadapi masa depan. Kami tunggu kehadiran kalian di keluarga besar SMK Al-Azhar Sempu. Lantang langkahmu menuju cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Al-Azhar merupakan sekolah di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Azhar, di mana SMK ini memiliki 5 konsentrasi keahlian utama. Yang pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak dan game. Yang keempat, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dan yang kelima adalah desain dan produksi busana. Kami juga memiliki program keunggulan, diantaranya adalah program magang ke Jepang, kemudian juga ada kelas industri bersama Humasoft, dan juga Mikrotik Academy, di mana anak-anak bisa mendapatkan sertifikat mikrotik yang diakui secara internasional. Kemudian juga ada kelas Tahfidzul Quran, di mana anak-anak yang ingin mengembangkan hafalannya bisa mengikuti kegiatan kelas Tahfidzul Quran. Demikian sekilas profil terkait SMK Al-Azhar. Mari bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Al-Azhar jaya selamanya, lantang melangkah menuju cahaya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.
Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Video amatir warga merekam detik-detik jembatan penghubung antar Kecamatan Senduro dengan Kecamatan Guci Alit di Desa Kandang Tepus, Senduro Lumajang, ambruk Jumat siang tadi. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Ambruknya jembatan ini terjadi pasca konstruksi bangunan terkikis akibat diterjang tingginya debit air pasca diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Sementara itu, pasca jembatan sepanjang 8 meter dan luas 4 meter itu ambruk, dipastikan akses warga terganggu. Warga pun harus memutar arah lebih jauh hingga 15 km atau perjalanan kurang lebih selama 20 menit. Kurang lebih jam 12-an. Apa pemicunya, Pak? Ya mungkin karena curah hujan tinggi, di bawah kena arus, akhirnya fondasinya lepas, jadi penyangga jembatannya jatuh, akhirnya jembatannya jatuh. Kalau sebelumnya itu konstruksi jembatannya gimana? Apakah ada kerusakan atau gimana sebelumnya? Sudah lama kita tidak tahu, tahu-tahunya langsung jatuh. Tahunya memang jatuh ya? Jadi dapat banjir, banjir kecil lah, karena airnya kan terus-menerus di sini. Oh iya. Terus akibatnya ini orang dari sebelah ini, dari seberang gimana nanti kalau aksesnya lewat? Sementara masyarakat harus muter, alternatifnya 15 kilo. 15 kilo ya? Jadi kami mohon perhatian khusus, kasihan anak-anak yang sekolah harus muter jauh. Terus takutnya juga ada orang sakit, harus muter jauh, karena ini penghubung utama, akses untuk menuju desa Senduro. Ada beberapa desa, ada Cepoko, Berdayu, Gayu Talang, dan Cepokayu. Total berapa ya? Putus total 16 sudah. Ya, ini dampaknya apa nanti ya? Ya warga terpaksa harus memutar, jadi harus ada jalan tapi lewat agak memutar, jadi lewat lebih jauh ya. Warga berharap ada solusi cepat dari pemerintah agar aktivitas warga kembali normal. Yogi Nugroho, JTV. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi Petik, Jombang. Hei,
Mandi. Tekan jaya subuh. Ngomburi deh. Ya. Ngomburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngombe kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terangno coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Mandi. Tekan jaya subuh. Ngomburi deh. Ngomburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngombe kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terangno coba. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur.
PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojo Paen Singosari Kediri Kutingono. ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV Mantu Mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini.